Halo, salam sejarah. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran sejarah kita. Materi yang akan kita bahas, kita pelajari pada kali ini adalah bagaimana respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Materi ini adalah lanjutan respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Bersama saya, Charles Sihombing. Mari kita belajar dan mari kita berpikir. Belajar tanpa berpikir tidak akan ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Hal ini pernah dikemukakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Mari kita memulainya. Kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan ternyata mendapatkan reaksi yang mendukung dari bangsa Indonesia. Reaksi itu terlihat dari bagaimana antusiasnya rakyat Indonesia dengan melakukan semacam grafiti, tulisan-tulisan, coretan-coretan yang menunjukkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dukungan ini juga dilakukan oleh rakyat Indonesia yang ada di luar negeri. Mereka lalu melakukan kampanye, lalu menunjukkan dukungan kepada Indonesia. Ternyata dukungan ini berbanding terbalik dengan Belanda. Belanda tidak mendukung. Belanda tidak ingin mengakui proklamasi kemerdekaan. Belanda secara paksa diusir oleh Jepang pada tahun 1942, ingin kembali menguasai Indonesia. Ada beberapa pertimbangan Belanda untuk kembali ke Indonesia setelah terjadi Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah Perjanjian Wina. Perjanjian Wina ini adalah perjanjian antara negara-negara sekutu yang sepakat akan mengembalikan wilayah-wilayah yang pernah diduduki oleh Jepang kepada penguasa sebelumnya. Dan perjanjian Wina ini sepakat mereka harus mengusir Jepang dari daerah pendudukan atau daerah jajahan mereka. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua terjadi perundingan antara Belanda dan Inggris dalam Perjanjian London. Nah, perundingan atau Perjanjian London ini menghasilkan Civil Affairs Agreement yang nanti Belanda akan didukung oleh Inggris untuk mendapatkan kembali wilayah-wilayah jajahannya. Kemudian kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia ini seiring dengan kedatangan sekutu ke Indonesia. Sekutu dengan tugas-tugasnya sekaligus membawa Belanda. Belanda sudah membentuk Netherlands Indies Civil Administration untuk nanti menguasai Indonesia. Tujuan Belanda melalui Nika adalah menguasai kembali Indonesia. Dasar yang terakhir adalah adanya pidato dari Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, yang menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantaranya ialah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda. Jadi secara langsung, secara tidak langsung, Ratu Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, setelah adanya dasar-dasar ini dan kekalahan Jepang terhadap sekutu, maka tentara Belanda berdatangan ke Indonesia. Nah, sekaligus mereka memakai fasilitas-fasilitas milik sekutu. Kedatangannya tentara Belanda ini juga hampir di setiap wilayah-wilayah yang pernah dikuasai oleh Belanda.
kedatangan ini juga menambah keruh suasana. Bangsa Indonesia yang baru merdeka melakukan respon terhadap kedatangan bangsa Belanda tersebut. Kemudian, tentara-tentara Belanda yang dulu membubarkan diri pada masa penjajahan Jepang, yaitu Kesatuan Kenil, ini kembali diaktifkan. Dan kesatuan-kesatuan ini kemudian dipakai oleh Belanda untuk menambah jumlah tentara mereka, sehingga Belanda bisa melakukan hal-hal yang untuk menolak kemerdekaan Indonesia. Jadi wilayah-wilayah yang dianggap potensial ini lebih dahulu dikuasai oleh Belanda. Reaksi terhadap kedatangan Belanda ini juga menuai respon dari bangsa Indonesia yang menolak, sehingga terjadi konflik antara Indonesia dan Belanda. Sebenarnya konflik ini juga dipicu oleh kedatangan sekutu. Sekutu yang diwakili oleh Inggris merasa permasalahan bukan dengan tentara Inggris, tetapi antara Indonesia dan Belanda. Kemudian Inggris memfasilitasi agar Indonesia dan Belanda melakukan perjanjian damai. Nah, perundingan ini dilakukan melalui perjanjian Linggarjati. Utusan Indonesia adalah Perdana Menteri pertama pada saat itu adalah Sultan Syahrir. Adapun hasil perundingan Linggarjati bahwa Belanda mengakui Indonesia atas 3 wilayah secara de facto, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian perundingan Linggarjati juga menghasilkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah bentuk serikat. Jadi Belanda tidak mengakui Republik Indonesia. Yang diakui adalah Republik Indonesia Serikat. Dalam perundingan tersebut juga disepakati akan dilakukan uni atau penyatuan Indonesia Belanda yang didukung atau dipimpin oleh Ratu Belanda. Demikian hasil perundingan Linggarjati yang mendapat pro dan kontra dan menghasilkan dampak positif, dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Namun Belanda ternyata memanfaatkan perundingan Linggarjati untuk memperkuat tentara mereka. Hal ini bisa terlihat setelah perundingan Linggarjati, Belanda melakukan agresi militer yang pertama tanggal 20 Juli 1947. Belanda menyebutnya sebagai tindakan polisionil. Tindakan polisionil ini artinya menertibkan wilayah sendiri. Jadi Belanda melakukan agresi militer adalah untuk mengamankan, menertibkan wilayahnya. Jadi dengan kata lain bahwa wilayah-wilayah yang ditertibkan adalah wilayah Belanda sendiri. Agresi militer ini didukung oleh pasukan-pasukan Belanda yang menyerang secara tiba-tiba dan Indonesia belum bersiap saat itu. Dengan cepat mereka berhasil mengalahkan, memasuki wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Belanda juga memanfaatkan bekas-bekas tentara Belanda yang masih setia menunggu Belanda untuk berkuasa kembali. Satu demi satu wilayah tersebut dikuasai oleh Belanda. Nah, Belanda dalam melakukan agresi tersebut mendapat kecaman, mendapat protesan dari Australia. Dan Australia melaporkan tindakan Belanda tersebut kepada PBB. Dan PBB merespon dengan membentuk Goodwill Commission
atau Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara inilah nanti yang menjadi semacam lembaga atau pasukan perdamaian untuk menghentikan konflik antara Indonesia dan Belanda yang dipicu oleh agresi militer yang pertama. Kemudian Komisi Tiga Negara membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan. Perundingan perdamaian itu dinamakan dengan Perjanjian Renville karena dilakukan di atas kapal Amerika Serikat, yaitu USS Renville. Hasil perundingan Renville bahwa wilayah yang dikuasai Belanda dalam agresi militer pertama adalah menjadi wilayah Belanda. Jadi wilayah-wilayah yang mereka serang itu adalah wilayah Belanda. Kemudian mereka juga tidak mengakui Republik Indonesia. Mereka hanya mengakui Republik Indonesia Serikat, yang artinya bahwa Republik Indonesia adalah bagian dari RIS. Kemudian seluruh tentara Indonesia yang ada di daerah yang dikuasai oleh Belanda harus keluar dari daerah tersebut. Banyak tentara-tentara Indonesia yang tidak menerima hasil perundingan ini, tapi mau tidak mau mereka harus ikut komando dari pusat. Nah, ini terjadi long march dari tentara Indonesia yang berada di Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Ternyata dari Perjanjian Renville, Belanda juga menyusun kekuatan dan mereka melakukan aksi militer yang lebih besar lagi dari agresi militer yang pertama. Mereka menyebutnya dengan Operasi Gagak. Operasi Gagak ini bertujuan untuk menguasai Indonesia dengan kekuatan militer. Aksi ini dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948. Tujuan utama mereka adalah menguasai ibu kota Republik Indonesia yang pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Semua persenjataan mereka arahkan bagaimana caranya untuk menguasai ibu kota Indonesia. Tentara-tentara sudah dipersiapkan, peralatan juga sudah dipersiapkan. Penerjunan besar-besaran dilakukan di Yogyakarta, yang tujuan utamanya bagaimana caranya untuk menguasai secara penuh ibu kota negara Indonesia pada saat itu. Agresi militer kedua berhasil menangkap tokoh-tokoh pemimpin Indonesia. Soekarno ditangkap dan diasingkan ke Sumatera. Kemudian salah satu tokoh Indonesia pada saat itu adalah Jenderal Sudirman tidak ikut dalam penangkapan tersebut. Beliau berinisiatif melakukan perlawanan dengan cara gerilya. Meskipun beliau pada saat itu sedang sakit dan bisa dikatakan sakitnya parah karena setengah dari paru-parunya tidak berfungsi, namun beliau dengan semangat memimpin tentara Indonesia yang pada saat itu masih bernama Tentara Keamanan Rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan secara gerilya. Hasil dari agresi militer kedua menunjukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda semakin luas. Hal ini juga mendapat reaksi dari dunia internasional. India, Australia juga mengadu kepada PBB. Dan PBB merespon dengan membentuk United Nations Commission for Indonesia. United Nations
Commission for Indonesia nanti mengajak Belanda untuk menghentikan operasi militernya dan membawa perundingan antara Indonesia dan Belanda dalam perundingan Roem-Royen. Itulah aksi-aksi yang ditunjukkan oleh Belanda, bagaimana mereka menolak kemerdekaan Indonesia. Kemudian selain agresi militer pertama dan agresi militer kedua, Belanda melakukan blokade terhadap wilayah Indonesia. Blokade laut, mereka menghalangi semua jalur-jalur pelayaran yang ada. Mereka menempatkan kapal-kapal perang di setiap jalur pelayaran yang ada yang memungkinkan orang-orang Indonesia untuk keluar dan masuk melalui laut. Kemudian mereka melakukan blokade udara. Mereka mempersiapkan kapal-kapal perang mereka, kapal-kapal tempur mereka untuk menembak jatuh setiap kapal yang tidak mendapatkan izin memasuki atau keluar dari wilayah Indonesia. Hal ini menjadi nyata sewaktu terjadi korban dari Indonesia. Komodor Adi Sucipto itu menjadi korban penembakan kapal-kapal perang Belanda terhadap kapal yang dianggap tidak mendapat izin. Kapal yang diawaki oleh Komodor Adi Sucipto disebut Belanda membawa persenjataan dan tidak mendapat izin. Dan ternyata setelah dilakukan investigasi, tidak ada sebutir peluru atau sepucuk senapan pun yang ada di kapal yang jadi korban tersebut. Ternyata di dalamnya membawa obat-obatan dan perban untuk kebutuhan kesehatan atau palang merah. Belanda melakukan blokade dengan bertujuan untuk mencegah masuknya senjata. Nah, Belanda tidak mau Indonesia bisa dimasuki atau orang-orang Indonesia bisa keluar dari wilayah Indonesia untuk mendapatkan senjata. Belanda khawatir kalau senjata atau kalau tidak dilakukan blokade, maka persenjataan Indonesia akan bisa bertambah yang bisa dipakai untuk melawan bangsa Belanda. Belanda juga khawatir bahwa Indonesia akan menjual ke luar negeri hasil-hasil perkebunan yang dimiliki Belanda dan milik asing. Pada saat itu masih masa peralihan dan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga Belanda mencoba bagaimana caranya bahwa hasil-hasil perkebunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Indonesia. Dengan melakukan blokade udara dan blokade laut, maka hasil-hasil itu dipastikan tidak bisa keluar dari Indonesia. Belanda melakukan blokade itu juga adalah untuk mencegah bantuan dari luar negeri. Banyak negara-negara di luar Indonesia yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Nah, simpati ini bisa berupa simpati berdasarkan golongan, pribadi, atau negara. Nah, Belanda mencegah simpati yang ada ini akan mendorong orang-orang yang akan memberikan bantuan kepada Indonesia, sehingga mereka mencegah tidak boleh secara bebas keluar masuk ke Indonesia. Tujuan Belanda melakukan blokade adalah untuk memperburuk dan menciptakan suasana yang kacau. Nah, kekacauan ini akan berdampak kepada perekonomian. Dengan blokade, diharapkan perekonomian Indonesia lumpuh. Nah, kelumpuhan ini akan memperburuk keadaan dan ini akan memancing konflik sosial di Indonesia.
Belanda mengharapkan dengan blokade ini akan bisa menguasai kembali Indonesia. Karena Indonesia tidak mampu melakukan kegiatan sebagai suatu negara, diharapkan Indonesia akan menyerah dan akan meminta Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Nah, secara garis besar dengan blokade itu diharapkan terjadi kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial yang terjadi maksudnya adalah bahwa Belanda berharap bahwa rakyat tidak mendukung kepada kebijakan-kebijakan pemerintahan yang baru, karena yang terjadi adalah kemiskinan dan kacau balau. Nah, kalau kemiskinan dan kacau balau, maka muncul rasa tidak percaya kepada pemerintahan Indonesia. Inilah tujuan Belanda melakukan blokade, yang blokade tersebut mampu efektif dilakukan oleh Belanda. Ada beberapa hal yang dilakukan Indonesia untuk menembus blokade Belanda tersebut. Yang pertama, secara diplomasi, Indonesia pernah memberikan bantuan beras kepada India. Pada saat itu India sedang dilanda bencana kelaparan. Saat itu India dikirim oleh Indonesia sejumlah 500.000 ton beras kepada India. India sangat berterima kasih sekali kepada Indonesia, dan India berjanji akan mendukung dengan tegas, mendukung dengan kuat kemerdekaan Indonesia. Kemudian, untuk menembus blokade tersebut, Indonesia membentuk perwakilan yang disebut dengan Indonesia Office yang berkedudukan di Singapura. Indonesia Office ini adalah mengurusi segala hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri di Indonesia. Kemudian untuk mendapatkan senjata, Indonesia membentuk Kementerian Pertahanan. Nah, Kementerian Pertahanan ini adalah Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri. Jadi bagaimana caranya untuk mendapatkan senjata dan peralatan perang? Maka inilah tugas dari Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri. Kemudian secara diplomasi, Indonesia mengirimkan misi diplomatik ke negara-negara yang notabene mendukung kemerdekaan Indonesia, terutama ke wilayah Timur Tengah. Pada saat itu wilayah Timur Tengah, Mesir, itu mendukung Indonesia, ditambah nanti dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Pada pertemuan kita sebelumnya sudah kita bahas bagaimana negara-negara Liga Arab dan negara-negara Timur Tengah mendukung kemerdekaan Indonesia, yang juga dilandasi adalah hubungan agama. Nah, usaha menembus blokade Belanda ini juga dilakukan dengan cara melakukan penyeludupan. Jadi personil atau orang-orang Indonesia melakukan penyeludupan untuk membiayai perjuangan Indonesia. Penyeludupan ini kita kenal ada beberapa tokoh. Yang pertama, Adnan Kapaugani atau Aka Gani. Beliau dikenal oleh orang-orang asing, orang-orang Eropa pada saat itu sebagai the biggest smuggler in Southeast Asia. Dia dianggap sebagai penyeludup terbesar. Saat itu dia berhasil menyeludupkan timah, menyeludupkan kopi, emas ke luar negeri, yang kemudian beliau tukar dengan obat-obatan dan persenjataan yang sangat berguna untuk perjuangan Indonesia. Aka Gani kelahiran Sumatera Barat yang kemudian menjadi tokoh
pahlawan nasional yang banyak melakukan aktivitasnya di daerah Sumatera Selatan, dan beliau pernah juga menjabat sebagai gubernur militer di Sumatera Selatan. Tokoh lain adalah keturunan Tionghoa bernama John Lee. Beliau digelari hantu laut Selat Malaka. Hantu laut, hantu Selat Malaka itu adalah gelar beliau. Beliau sewaktu dulu masih muda pernah mendapatkan pendidikan militer di Angkatan Laut di Belanda. Kemudian setelah Indonesia merdeka, John Lee menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau melakukan baktinya kepada bangsa Indonesia sampai beliau pensiun dengan pangkat Laksamana Muda TNI. Laksamana Muda ini setingkat dengan jenderal. Beliau sangat piawai dalam menyeludupkan, dalam mengakali blokade yang dilakukan oleh Belanda. Wilayah Selat Malaka dia kuasai dengan benar, sehingga beliau dianggap sebagai tokoh yang sangat berjasa untuk memberikan sumbangan terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, selain penyeludupan, ternyata simpati dari luar negeri terhadap perjuangan Indonesia ini ditunjukkan, diberikan juga oleh masing-masing pribadi. Salah satunya seorang bekas dari penerbang Angkatan Udara Amerika yang kemudian setelah lepas dinas dari Angkatan Udara Amerika, dia melakukan suatu usaha penerbangan dengan modal sendiri. Dia melakukan usaha untuk semacam ekspedisi dengan pesawat terbang. Nama beliau adalah Bob Freeburg dari Amerika Serikat. Bob Freeburg ini secara pribadi mendukung kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Soekarno dan tokoh-tokoh pemimpin Indonesia sangat salut, sangat takjub kepada Bob Freeburg. Dengan bayaran yang sangat minim, Bob Freeburg membantu usaha, membantu memobilisasi bagaimana perjalanan udara, termasuk nanti membawa Presiden Soekarno meninjau daerah-daerah. Dan Bob Freeburg lah yang mempiloti sewaktu Soekarno datang ke Aceh dalam lawatannya safari ke Sumatera. Dan di Aceh, Soekarno berhasil meyakinkan rakyat Aceh untuk menyumbangkan kekayaannya agar Indonesia dapat membeli pesawat terbang. Yang kemudian biaya itu terkumpul dan Indonesia membeli pesawat terbang yang pertama yang diberi nama Saulawa. Tokoh lain adalah dari India. Tokoh ini sangat dekat dengan pemimpin Indonesia. Tokoh ini juga punya relasi yang kuat dengan pemimpin India. Dalam catatan tentang beliau, bahwa tokoh ini pernah membawa Muhammad Hatta secara diam-diam ke India bertemu dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. Tokoh India ini bernama Biju Patnaik. Nah, Biju Patnaik pernah berusaha membawa Soekarno juga dalam safari menuju wilayah Indonesia, juga pernah membawa Muhammad Hatta sampai ke India. Biju Patnaik mengusahakan paspor palsu kepada Muhammad Hatta dengan nama Abdullah, dan secara diam-diam berhasil membawa Muhammad Hatta bertemu dengan Perdana Menteri India pada saat itu Jawaharlal Nehru. Dan
Secara langsung juga, Biju Patnaik tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi membantu Indonesia. Dia sangat senang, dia sangat gembira membantu Indonesia dalam perjuangannya. Dan kemudian pemerintah Indonesia memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Biju Patnaik dengan segala jerih payah dan segala bakti yang diberikannya. Nah, inilah materi reaksi bangsa Belanda terhadap Indonesia. Semoga hal ini berkenan untuk kita semua. Mari kita tetap belajar dan berpikir. Belajar tanpa berpikir tidak akan ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Salam sejarah. Terima kasih.